Mbak Tri, Ibu akan mengamati aja dari sini. Jadi langsung presentasi karena kita akan mengejar UTS di minggu depan. Jadi 6 kelompok diminta menyelesaikan presentasinya masing-masing dan teman-temannya bertanya. Jadi kalau bisa waktunya diperhitungkan sehingga semuanya mendapatkan giliran. Oke, jadi kita akan mulai dari kelompok mana? Itu Mbak Tri, silakan dipandu adik-adiknya semua. Selamat berpresentasi. Nanti Ibu yang akan menilai dari sini. Gitu, silakan. Ibu kurang sehat jadi Ibu hanya mengamati aja. Nanti semuanya Mbak Tri yang akan memandu. Ya, baik Bu. Sekarang presentasinya dimulai dari kelompok 1 ya. Untuk kelompok 1 diharap untuk mempersiapkan kelompoknya, moderator dan notulensinya. Kelompok 1 itu anggotanya Yuyus, Bagas, Dimas, Zem, dan Haidar. Di saat presentasi untuk on cam ya. Silakan kelompok 1. Kelompok 1 Yuyus, Bagas, Dimas, Zem, dan Haidar. Yuyus, silakan. Ibu mengamati aja. Pri yang mau maju. Presentasi 10 menit gimana Bu? Ya silakan, boleh. Diatur aja supaya enam-enamnya mendapatkan kesempatan yang sama. Nanti kalau misalkan di tengah perjalanan Ibu les, karena Ibu harus ke dokter di MMC, jadi ini Ibu cuma menunggu untuk panggilan dokter di sini sambil melihat adik-adik berpresentasi. Nanti selebihnya Tri yang atur ya. Ibu. Kurang sehat. Mbak Tri, mohon maaf sebelumnya Mbak. Ya. Untuk yang 10 menit itu presentasi aja apa udah sama tanya jawab ya Mbak? Presentasi aja ya Bu? Aja dong. Ya presentasi kan waktu kita kan pelajaran ini kan 2 jam ya. Kalau nggak salah 2 jam atau 3 jam, Tri? 2 jam Bu. Ya 2 jam. Jadi 10 menit, 60 menit presentasi ya masing-masing tanya aja tuh. Enggak sampai 2 jam sih Bu, 1 jam lebih, 1,5 jam lebih gitu. Ya udah, jadi maksimum 15 menit lah dengan jawab. Coba aja sesegera mungkin diatur. Ya, silakan ya, kelompok 1 dimulai presentasinya. Baik Bu. Mulai ya Bu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami lakukan mengenai pelanggaran etika engineering pada kasus perlindungan lingkungan kawasan sekitar PT Raya Utama Makmur atau biasa disingkat RUM di Kabupaten Sukoharjo. Next. Dan daftari dengan kata pengantar itu PT Raya Utama Makmur atau biasa disingkat RUM merupakan anak perusahaan PT Sri Rezeki Isman Terbuka atau biasa disingkat Sritex yang berlokasi di Plesan, Muter, Sukoharjo, sekitar 15 km dari kota Surakarta. Syarat Rayo atau biasa disingkat Kapas Sintex ini untuk memasuk kebutuhan lini bisnis utama Sintex yaitu garmen. Sebagai sebuah perusahaan yang memasuk syarat Rayo PT RUM Sukoharjo, ternyata menghasilkan limbah industri berupa polusi udara yang cukup meresahkan masyarakat Kabupaten Sukoharjo. Masyarakat beranggapan bahwa PT RUM memiliki karbon disulfida plant atau tempat produksi karbon disulfida yang sangat berbahaya bagi lingkungan Sukoharjo.
Berdasarkan hal itu, berbagai aksi demonstrasi dilakukan masyarakat menuntut penutupan PT Rayo Utama Makmur Sukoharjo. Pertumbuhan dan perkembangan sektor industri di Indonesia saat ini telah membawa perubahan besar bagi bangsa Indonesia. Menyikapi perkembangan nasional dan internasional yang semakin dinamis, Indonesia sebagai negara yang berdaulat tidak bisa terus berdiam diri tanpa melakukan suatu perubahan dan pembaruan. Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu kabupaten yang cukup menonjol dalam sektor industri. Industri memiliki nilai komparatif dan nilai kompetitif yang tinggi. Sektor industri adalah salah satu aset perekonomian yang sangat berpengaruh di Kabupaten Sukoharjo. Next, nah metode penelitian yang kami lakukan berdasarkan studi kasus yang telah kami lakukan itu penelitian dilakukan berdasarkan kasus yang terjadi dan sudah publish di media massa elektronik. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan membandingkan konsep dan kasus yang terjadi. Data yang digunakan pada penelitian ini ialah data sekunder, atau data sekunder itu adalah data-data informasi yang sudah ada sebelumnya dan peneliti mengumpulkannya untuk melengkapi kebobot data penelitian. Next. Nah, studi kasus yang pertama yang akan kami bahas itu mengenai pembahasan kejahatan korporasi merupakan kejahatan white collar crime. Untuk itu kepada korporasi harus dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan hukumannya, termasuk dalam melakukan tindak pidana lingkungan hidup. Para materi ini menegaskan bahwa suatu perbuatan disebut sebagai tindak pidana korporasi apabila tindak tersebut memberikan manfaat dan keuntungan bagi korporasi. Tertulis dalam pasal 116 UPP LH juga menyatakan bahwa apabila tindak-tindak lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan saksi pidana dijatuhkan kepada pertama itu badan usaha, yang kedua itu orang yang memberi perintah untuk melakukan tindakan pidana tersebut, atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut. Ini berarti korporasi dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana jika melakukan perbuatan hukum yang dilarang dalam UU PPLH, tidak termasuk PT Raya Utama Makmur jika terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pencemaran lingkungan. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Pembahasan. Bagaimana telah dijelaskan sebelumnya, menurut hasil uji laboratorium teknik kimia Universitas Muhammadiyah Surakarta yang diinisiasi secara mandiri oleh masyarakat terdampak kegiatan produksi PT RAM telah menghasilkan zat yang berbahaya berupa gas dan cairan, kadar sulfida dan tingkat kebutuhan oksigen kimia atau COD melebihi ambang batas baku mutu. Kandungan sulfida yang tinggi menyebabkan gatal dan air berbau menyengat, sementara kadar COD yang tinggi bisa membuat ikan-ikan di sungai itu mati. 27 fakta bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga sudah memberikan sanksi administratif pada PT RAM melalui surat SK nomor 4047 Men LHK PHLHK per PPSGA per GKM nomor 16 tahun 2018 tentang penerapan sanksi administratif. Paksaan pemerintah kepada PT RAM semakin menguatkan bukti bahwa PT RAM telah melakukan pencemaran lingkungan dan dapat dijerat sanksi pidana. Boleh next. Melawan dan menghukum pelaku pencemaran lingkungan PT RAM digugat perdata dan dituntut pidana dan di Pengadilan Negeri Sukoharjo. Sejak awal beroperasi pada akhir tahun 2017, PT Rayon Utama Makmur RAM, sebuah pabrik yang memproduksi serat rayon sintetis berlokasi di Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, telah melakukan pencemaran udara dan air. PT RAM telah melakukan pencemaran udara dari hasil aktivitas produksinya berupa bau busuk yang sangat menyengat seperti bau septic tank, bau telur busuk, dan bau selokan.
Bau busuk ini menyebabkan warga mengalami sakit mual, pusing, sakit tenggorokan, hingga sesak nafas. PT Ram juga menyebabkan pencemaran dan perusakan sungai, yaitu limbah cair hasil produksi PT Ram yang berwarna kuning pekat, hitam, dan keruh, panas dan berbau busuk dibuang ke Sungai Bengawan Solo melalui pipa berukuran besar yang dipasang dari PT Ram sampai ke Sungai Bengawan Solo melewati Sungai Gupit. Pipa tersebut dibangun atau dipasang di daerah aliran sungai atau das. Gupit telah menghalangi lalu menghalang meng- menghangi laju aliran sungai, menyebabkan sepadan Sungai Gupit longsor sampai menumpuk dan banjir. Selain itu, pipa air limbah PT Ram dan Sungai Gupit sampai ke Bengawan Solo sejak 2018 sampai sekarang terbukti tidak berizin karena Kementerian PUPR baru mengeluarkan izin konstruksi pipa pada 20 Oktober 2022. Berdasarkan hal tersebut, pipa air limbah PT Ram yang berada di sungai baik, upaya telah dilakukan warga untuk melawan pencemaran PT Ram, mulai dari melaporkan pencemaran PT Ram tersebut berbagai instansi di tingkat pemerintahan daerah Sukoharjo, pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sampai tingkat pemerintah pusat seperti KLHK, hingga Presiden telah dilakukan. Namun faktanya baik pemerintah, daerah, maupun pusat terkesan tidak serius dalam menangani kasus pencemaran ini. Karena pencemaran sejak tahun 2018 hingga 2023 ini masih saja terjadi di Sukoharjo. Melihat PT Ram yang terus melakukan pencemaran lingkungan dan melihat pemerintah yang tidak serius menangani masalah tersebut, pada 9 Maret 2023 kemarin, 185 orang warga Sukoharjo mengajukan gugatan class action atau perwakilan ke Pengadilan Negeri Sukoharjo dan tergugat PT Rayan Utama Makmur atau PT Ram atas pencemaran lingkungan yang telah dilakukannya PT Ram sejak tahun 2017 hingga 2023. Baik, selanjutnya boleh dilanjutkan oleh rekan kerja kelompok kami. Terima kasih. Dalam studi kasus yang poin kedua itu jenis pelanggaran etika. Beberapa pelanggaran etika yang mungkin terjadi perlindungan lingkungan di sekitar PT Rum di Kabupaten Sukoharjo, di antara lain pencemaran lingkungan. Masyarakat beranggapan bahwa PT Rum memiliki karbon diffuse feeder plant atau tempat produksi karbon disulfida yang sangat berbahaya bagi lingkungan Sukoharjo dan pelepasan limbah berbahaya ke sungai dan tanah tanpa pengolahan yang memadai yang dapat mencemari air dan tanah. Poin kedua, pengabaian terhadap kebijakan lingkungan, tidak mematuhi regulasi dan kebijaksanaan yang ditetapkan pemerintah atau lembaga lingkungan hidup seperti AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan. Poin ketiga, kurangnya transparansi, tidak memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat tentang dampak lingkungan dan operasional perusahaan. Next. Dan yang keempat, tidak melibatkan komunitas, mengabaikan peran serta masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada lingkungan mereka. Poin selanjutnya, pembangunan yang tidak berkelanjutan, melakukan kegiatan yang merusak habitat alami dan mengurangi keanekaragaman hayati tanpa mempertimbangkan solusi yang berkelanjutan. Poin selanjutnya, tindakan korupsi dan suap, melakukan praktek korupsi yang menghindari penegakan hukum atau regulasi lingkungan. Next. Untuk pembahasan yang ketiga dalam studi kasus ini, faktor penyebab pelanggaran etika. Berikut beberapa faktor penyebab pelanggaran etika dalam perlindungan lingkungan di kawasan sekitar PT Rum di Kabupaten Sukoharjo, antara lain kurangnya pengawasan yang kurang efektif dan pihak berwenang mewajibkan pelanggaran etika sulit terdeteksi dan terkoreksi. Budaya korupsi yang masih mengakar dalam industri di Indonesia
mempengaruhi perilaku etis para pemangku kepentingan, terutama pada PT Rayon Utama Makmur atau PT RUM di Kabupaten Sukoharjo. Kurangnya pendidikan dan kesadaran etika. Kurangnya pendidikan dan kesadaran etika pada PT RUM di Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap pelanggaran etika. Poin selanjutnya, rendahnya kepedulian terhadap etika. Banyak perusahaan yang memiliki budaya kerja yang tidak menekankan pentingnya etika. Nilai-nilai etis seringkali dianggap tidak relevan atau tidak prioritas dibandingkan dengan target finansial dan operasionalnya. Selanjutnya akan dilanjutkan Mas Bagas. Dampak pelanggaran etika. Berikut beberapa dampak pelanggaran etika di kawasan sekitaran PT Rayon Utama Mangpur atau RUM di Kabupaten Sukoharjo. Antara lain, poin yang pertama, kerusakan lingkungan. Produksi utama PT Rayon Utama Makmur atau RUM merupakan serat rayon atau kapas sintetik. Ini untuk memasuk kebutuhan lini bisnis utama Sritex, yaitu garment. Sebagai sebuah perusahaan yang memasok serat rayon, PT RUM Sukoharjo ternyata menghasilkan limbah industri berupa polusi udara yang cukup meresahkan masyarakat Kabupaten Sukoharjo. Yang poin kedua. Sepertinya waktunya sudah habis, jadi tolong langsung ke kesimpulannya aja. Oke, tolong Ya. Mas. Ya, langsung kesimpulan. Kesimpulannya, kasus pencemaran yang dilakukan PT Rayon Utama Makmur atau RUM di Kabupaten Sukoharjo tidak dapat diselesaikan secara pidana jika melihat pada peraturan perundang-undangan saat ini. Dalam hal ini, asas strict liability hanya dapat diterapkan jika penyelesaian sengketa dilakukan dengan mekanisme gugatan perdata, bukan pidana. Hal ini dapat diatasi jika Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup, terutama bagian ketentuan pidana UU PPLH, direvisi dengan menerapkan asas strict liability dalam perumusan tindak pidananya. Ini juga bertujuan untuk mencegah pertanggungjawaban pidana oleh korporasi mengalami impunity. Pidana harus tetap berlanjut kepada PT RUM. Sudah merugikan banyak orang di sekitar lingkungan tempat beroperasinya perusahaan. Akan tetapi yang patut diapresiasi, PT RUM juga sudah berusaha untuk melakukan program CSR untuk menanggulangi dampak CSR untuk menanggulangi dampak dari aktivitas perusahaan. Baik, ini nanti kan ada sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab presentasi kali ini yang bertanya satu kelompok aja, dan sisa kelompok yang tidak bertanya secara online nanti langsung buat pertanyaan dan kirim ke kelompok yang presentasi aja ya. Jadi setiap kelompok tetap harus mempunyai pertanyaan. Tetapi untuk kelompok yang sudah bertanya secara online, secara kelas di depan kelas, itu tidak usah lagi mengirimkan pertanyaan ke kelompok yang presentasi. Jadi apabila kalian sudah bertanya di presentasi online, tidak perlu bertanya lagi di WA ke kelompok yang sudah presentasi. Oke? Baik, untuk sesi tanya jawab dibuka. Silakan yang mau bertanya secara langsung. Saya mau bertanya, Mbak. Ya. Sebutkan kelompok dan namanya ya. Perkenalkan, nama saya Yulia Meliani, saya dari kelompok 8. Mau bertanya, apakah ada contoh perusahaan lain yang berhasil mengatasi masalah etika yang serupa tentang masalah manajemen lingkungan ini, dan bagaimana cara mereka melakukannya begitu? Baik Mbak Yul, terima kasih pertanyaannya. Sebentar ya Kak. Sepertinya Ibu harus meninggalkan kelas. Nanti Tri tolong bantu ya Tri untuk dipandu ya. Karena ini udah ada panggilan dari dokter di MMC.
Ya, selamat. Nanti Ibu akan masuk kembali kalau udah selesai. Nanti Ibu akan lihat ya kode MM online sebentar ini. Baik, Bu. Oke, lanjut Ya, Bu, siap. Ibu adik-adiknya. Oke, silakan kelompok 1. Apakah pertanyaannya akan segera dijawab atau di-keep dulu? Tapi ini waktunya tinggal 1 menit ya. Diharapkan bisa langsung menjawab. Mau jawab, Kak. Oke, silakan. Pertanyaannya Kak Yul itu, apakah ada contoh perusahaan lain yang berhasil mengatasi masalah etika serupa, yaitu tentang masalah manajemen lingkungan dan bagaimana cara mereka melakukannya? Ada, Kak. Ya, salah satunya itu ada perusahaan Unilever, yaitu perusahaan Unilever itu salah satu perusahaan consumer goods terbesar di dunia. Dia tuh perusahaannya telah berkomitmen kepada keberlanjutan dan pengolahan lingkungan. Mereka juga menghadapi berbagai kritik terkait banyak penggunaan bahan baku yang merusak lingkungan seperti minyak, kelapa sawit. Untuk mengatasi masalah ini, Unilever meluncurkan Unilever Sustainable Living Plan atau USLP pada tahun 2010. Nah, bertujuannya untuk 1. Mengurangi jejak karbon dan air, 2. Meningkatkan penggunaan bahan baku dari sumber yang dapat diperbarui, 3. Mendorong pertanian berkelanjutan. Sebagai langkah konkret mereka bekerja sama dengan Roundtable on Sustainable Palm Oil atau RSPO untuk memastikan minyak kelapa sawit yang mereka gunakan berasal dari sumber yang berkelanjutan. Gitu, Kak. Terima kasih sudah bertanya. Oke, untuk waktu presentasinya juga sudah habis ya. Jadi, harap diperhatikan untuk kelompok yang belum bertanya secara langsung ini tetap harus dan wajib memberikan pertanyaan, tapi langsung aja ke ke kelompok yang sedang presentasi ini. Nah, ke notulennya atau ke ketua kelompoknya. Jadi nanti di notulen sih tetap ada ya, setiap kelompok harus ada pertanyaan. Jika tidak membuat pertanyaan di setiap presentasi kelompok lain, itu akan dikurangi nilainya. Sudah dimengerti? Bisa dipahami? Oke, lanjut kelompok 2 ya. Silakan kelompok 2. Baik, sebentar, Mbak. Oke. Terima kasih untuk kelompok 1 untuk presentasinya. Jadi saya persilakan untuk kelompok 2. Apakah sudah terlihat? Sudah? Sudah. Oke. Ya. Langsung mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Tri dan teman-teman semuanya. Jadi di sini kelompok 2 akan mempresentasikan tentang geografi hukum proyek strategis nasional kasus bendungan bener di Purworejo, Jawa Tengah. Nah, sebelumnya perkenalkan anggota kelompok 2 terdiri dari Fasbir Fauzi, Maulina Alia, Naya Putri, saya sendiri Rahma Putri, dan Wahyu Saputra. Untuk latar belakangnya, pemerintahan Jokowi memperkenalkan proyek strategis nasional atau PSN untuk memprioritaskan proyek besar yang mendukung pertumbuhan ekonomi dengan keistimewaan seperti kemudahan administratif dan jaminan risiko finansial. Namun, pelaksanaan PSN berdampak signifikan pada masyarakat lokal. Nah, artikel ini tuh membahas peran hukum dalam menciptakan ruang baru untuk perputaran modal dengan fokus pada keadilan ruang terkait pengakuan, partisipasi, dan distribusi. Studi kasus pembangunan bendungan bener dan penambangan andesit di Desa Wadas mengkaji dampak PSN terhadap keadilan sosial. Pertama itu maksud dari permasalahan ini mengkaji proyek strategis nasional atau PSN yang diperkenalkan oleh pemerintahan Jokowi dengan fokus pada bagaimana proyek-proyek tersebut berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui prioritas pembangunan infrastruktur. Dalam pelaksanaannya,
PSN tidak terlepas dari implikasi sosial dan spasial yang mempengaruhi masyarakat yang tinggal di wilayah proyek. Next. Tujuan menganalisis peran hukum dalam proses produksi ruang baru yang diciptakan oleh PSN untuk mendukung sirkulasi kapital, terutama dalam industri pariwisata. Dengan mengambil kasus pembangunan bendungan bener di Purworejo dan penambangan andesit di Desa Wadas sebagai contoh, artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana produksi ruang ini berdampak pada keadilan ruang, khususnya terkait dengan pengakuan, partisipasi, dan distribusi hak-hak masyarakat yang terdampak. Bisa dilanjut. Jadi manfaat dari permasalahan ini agar dapat menjadi masukan untuk pemerintah yang akan melakukan proyek pembangunan bendungan dan lainnya dalam penggunaan lahan dan masyarakat. Dan yang kedua, mengembangkan pemikiran masyarakat terkait hukum agraria, khususnya tentang pembebasan lahan untuk kepentingan umum. Berikut adalah rumusan masalah. 1. Bagaimana peran hukum dalam proses produksi ruang baru yang diciptakan oleh proyek strategis nasional atau PSN untuk mendukung sirkulasi kapital. 2. Bagaimana implikasi sosial dan keuangan dari pelaksanaan PSN, khususnya dalam hal keadilan ruang bagi masyarakat yang tinggal di wilayah proyek. Ketiga, bagaimana proyek pembangunan bendung bener ini di Purworejo dan penambangan andesit di Desa Wadas mempengaruhi 3 aspek keadilan, yaitu pengakuan, partisipasi, dan distribusi bagi masyarakat setempat. Berikut ada pembahasan geografi, hukum, dan keadilan ruang. Geografi hukum adalah bidang studi yang mengkaji keterkaitan antara hukum dan ruang, yang secara historis dianggap terpisah. Studi ini secara sistematis dikembangkan oleh Nicholas Biomle melalui buku Law, Space, dan Geography of Power. Istilah geografi hukum muncul untuk menekankan bahwa hukum dan ruang saling membentuk secara dialektis. Hubungan ini jauh dari netral, sebaliknya ia sering kali mencerminkan kepentingan politik dan ekonomi tertentu yang dapat memicu konflik sosial, terutama ketika kebijakan tata ruang tidak memperhitungkan kepentingan kelompok-kelompok yang rentan. Sering terjadi perebutan kendali atas ruang tersebut. Geografi hukum berfungsi untuk membedah konsekuensi dari kebijakan ruang yang diambil negara. Dalam kasus bendungan bener, misalnya, perspektif ini memungkinkan kita untuk melihat secara jelas kepentingan siapa yang diprioritaskan oleh negara dalam produksi ruang tersebut dan kepentingan siapa yang terabaikan atau bahkan dikalahkan. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada pembahasan mengenai bendungan benar, politik ruang, dan perlawanan proyek bendungan benar dan sirkuit baru kapital. Bali saat ini berada dalam fase penurunan dalam siklus hidup pariwisata. Selama pandemi COVID-19, ketergantungan pada pariwisata menyebabkan Bali menjadi daerah yang paling berdampak dengan banyak kerja pariwisata dirumahkan atau gaji dipotong hingga 75%. Akibat kolapsnya pariwisata, angka bunuh diri meningkat. KPSN Borobudur ditargetkan menarik 2 juta wisatawan mancanegara dan 11 juta wisatawan domestik. Eric Sugendo dan Nick Heinen berpendapat bahwa air mengikuti aliran kapital sehingga pemanfaatan air dari bendungan benar akan terhubung dengan pusat perputaran kapital yang baru. Distribusi air dari bendungan di mana sebagian besar 700 liter per detik akan mengalir ke Kulon Progo bertujuan memenuhi kebutuhan air untuk turis dan infrastruktur KSPN Borobudur. Berikut ada lokasi proyeknya. Bisa di next saja. Lalu selanjutnya ada pembahasan mengenai problem keadilan ruang dalam kasus Wadas. Melalui proyek strategis nasional, negara memperkuat perannya sebagai
pengembang terbesar dan terkuat di Indonesia karena sebagian besar proyek strategis nasional diprakarsai oleh negara dengan alasan bahwa proyek-proyek tersebut berkontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, negara juga dianggap sebagai pengembang terkuat karena memiliki instrumen yang menjamin pembangunan berjalan sesuai target. Instrumen ini meliputi perangkat hukum yang mendukung PSN serta institusi koersif seperti kepolisian dan militer yang berfungsi untuk menjaga situasi kondusif. Proyek strategis nasional menimbulkan masalah keadilan khususnya terkait distribusi, pengakuan, dan partisipasi sebagaimana terlihat dalam konflik PSN di Desa Wadas. Selanjutnya itu ada problem distribusi, tidak hanya menyangkut mengenai dampak dari pengelolaan ruang dan sumber daya alam saja, namun juga menyangkut distribusi keuntungan dari suatu kegiatan. Pada geografi hukum, problem distribusi juga berkaitan dengan politik distribusi ruang yang pada gilirannya akan mempengaruhi distribusi risiko dan keuntungan. Pada hal ini terlihat jelas bahwa distribusi dalam kasus pembangunan bendungan tersebut kurang seimbang. Karena pada satu sisi wisatawan menggunakan air sebagai sumber daya untuk membuat pengalaman mereka berwisata di KSPN Borobudur. Seperti dijadikan kolam renang, bathtub, menyiram kebun hotel untuk keindahan, sedangkan warga Wadas sendiri membutuhkan air untuk kebutuhan esensial mereka seperti minum, mencuci, hingga pengairan sawah dan kebun yang ada di Desa Wadas. Selanjutnya bisa dilanjut oleh teman saya. Selanjutnya ini ada problem rekognisi, yaitu dalam keadilan ruang berangkat dari bagaimana negara mempresentasikan ruang, sumber daya alam, dan manusia dalam bentuk peta hukum. Rekognisi ini dapat terbagi menjadi dua bentuk, yaitu rekognisi terhadap objek yang merujuk pada bagaimana negara memahami kompleksitas objek yang akan diatur, dan rekognisi terhadap subjek, yaitu entitas yang diakui untuk tidak diakui keberadaannya dalam peta hukum negara. Dalam kasus ini, masalah rekognisi terlihat dari bagaimana negara menggambarkan ruang hidup masyarakat dalam kebijakan pembangunan. Selanjutnya itu ada problem partisipasi, adalah turunan dari problem rekognisi yang keberadaannya diakui dan diberikan kesempatan dalam berpartisipasi. Dalam kasus bendungan Banner ini, namanya berpartisipasi dalam proses perencanaannya, menyebabkan resistensi masyarakat Desa Wadas semakin menguat. Dalam proses penyusunan AMDAL, partisipasi masyarakat difokuskan di lokasi yang akan dijadikan bendungan, sedangkan warga Desa Wadas yang menjadi lokasi penambangan tidak dilibatkan secara bermakna. Di sini ada salah satu foto aksi perempuan Gempa Dewa menolak penambangan di Desa Wadas. Kesimpulannya, berdasarkan analisis terkait proyek strategis nasional atau PSN dan kasus Desa Wadas dapat disimpulkan bahwa kebijakan pembangunan di Indonesia seringkali mengabaikan kepentingan sosial masyarakat. Ketidakadilan yang dialami warga meliputi pengabaian hak atas ruang hidup, kurangnya partisipasi dalam perencanaan, serta ketidakmerataan distribusi dampak dan manfaat. Ini menunjukkan bahwa dalam sistem kapitalisme, negara tidak selalu berperan sebagai perwakilan kehendak publik, melainkan sebagai pengembang yang koersif dan lebih mementingkan target pembangunan dibandingkan keadilan sosial. Lalu ada saran yang kami buat. Yang pertama, yaitu peningkatan partisipasi masyarakat, melibatkan masyarakat secara aktif dalam perencanaan proyek, termasuk dalam analisis sosial dan lingkungan. Yang kedua adalah kebijakan yang adil, merumuskan kebijakan yang mempertimbangkan keadilan sosial, di mana setiap individu atau kelompok yang terkena dampak mendapatkan kompensasi yang sesuai dan transparan. Yang ketiga adalah pendidikan dan kesadaran. Meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang hak mereka dalam konteks pembangunan, sehingga mereka lebih siap untuk menuntut keadilan. Yang keempat ada monitoring dan evaluasi, membentuk mekanisme monitoring yang independen untuk mengevaluasi pelaksanaan proyek dan dampaknya terhadap masyarakat. Yang kelima, dialog antar pihak terkait, dorong dialog konstruksi antara pemerintah, masyarakat, dan Ke pertanyaannya ya, pertanyaan jawabnya. Karena sampai 19.25 waktunya. Oke, ada kelompok yang mau bertanya? Bentar, ini kelompok 2 anggotanya masuk semua atau enggak? Masuk, Oke, Mbak. yang tadi kelompok 1 anggotanya hadir semua. Hadir, Mbak. Kalau yang nanti
Untuk kelompok seterusnya jika ada anggota kelompok yang nggak hadir, tolong di notulensinya ditulis ya, tidak hadir saat presentasi gitu. Oke, bisa dilanjutkan sama untuk sesi tanya jawab. Dipersilakan untuk kelompok yang ingin mengajukan pertanyaan. Jika sudah bertanya di sesi online, tidak diwajibkan untuk bertanya secara chat atau ini, personal DM di sini, oke? Jadi kelompok yang mau bertanya dipersilakan karena waktunya sebentar lagi. Kalau misalnya mengulur-ngulur, jadi nanti kelas kita akan semakin malam selesainya. Oke, ini udah dipos-poskan untuk waktu presentasi. Berarti kalau nggak ada yang tanya langsung japri aja gitu ya, Kak? Harusnya satu kelompok harus ada yang bertanya secara langsung ya. Tadi ibunya bilang seperti itu, tadi arahan ibunya. Kelompok lain? Ayo, pertanyaan. Kelompok lain? Kelompok 5 yang sudah presentasi dari minggu lalu ya, 5, 6, 7. Jika tidak ada satupun yang bertanya secara langsung, ini akan tetap berjalan ya waktunya. Jadi makin lama akan makin malam pulangnya. Maksudnya kelas ditutup. Silakan. Hanya satu kok yang bertanya secara langsung. Izin bertanya, Kak. Ya, silakan. Saya Dimas Bayu Andika dari kelompok 1 ingin bertanya. Ini yang maaf sebentar. Ini yang hadir cuma 33 orang ya? 33. Oke, ini saya screenshot ya. Karena banyak yang keluar. Sepertinya banyak yang keluar. Oke. Sebentar ya. Nanti ditambah aja waktu presentasinya. Ini saya jadikan patokan untuk penilaian juga ya. Kalau keluar kelas kayak gini, jadi kelasnya nggak kondusif. Sebentar saya screenshot dulu. Ya, silakan. Dilanjutkan. Saya Dimas Bayu Andika dari kelompok 1 ingin bertanya, berikan dampak positif dan negatif akibat proyek penggunungan banner terhadap masyarakat lokal di wilayah dan sekitarnya. Terima kasih. Silakan kelompok 2 agar bisa segera dijawab ya. Baik. Ya. 19.30 waktunya. Terus 19.31 aja. Tadi saya sempat motong. 19.31.
Baik, tadi pertanyaannya apa dampak positif dan negatif akibat proyek bendungan bener untuk pada masyarakat sekitar ya? Untuk Iya benar. jawabannya untuk dampak positifnya itu yang pertama ada penyediaan air bersih. Nah, bendungan bener itu diharapkan mampu menyediakan pasokan air bersih bagi masyarakat sekitar, terutama untuk memenuhi kebutuhan irigasi pertanian, air minum, dan industrinya. Terus yang kedua itu ada pencegahan banjir. Nah, dari bendungan ini tuh berfungsi sebagai pengendali banjir dengan menampung air pada musim hujan sehingga dapat mengurangi risiko banjir di wilayah hilir. Terus yang ketiga meningkatkan produktivitas pertanian. Terus empat pengembangan pariwisata, lima PLTA. Nah, mungkin untuk dampak negatifnya itu penggusuran lahan dan relokasi penduduk. Terus yang kedua itu dampak lingkungannya. Nah, dampaknya itu pembangunan bendungan dapat mengubah ekosistem setempat, menyebabkan hilangnya habitat asli dan mengancam kelestarian flora dan fauna lokal. Terus yang ketiga, penurunan kualitas air. Terus perubahan mata pencarian, serta potensi konflik sosial. Mungkin apakah sudah terjawab? Udah Kak, baik, terima kasih. Oke. Oke, silakan dilanjut. Terima kasih untuk kelompok 2. Silakan dilanjutkan presentasi oleh kelompok 3. Kelompok 3. Baik, apakah sudah terlihat? Sudah kelihatan. Selamat malam semuanya. Izinkan kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan pelanggaran etika pada kasus pembangunan tol layang MBZ atau tol Jakarta Cikampek 2. Slide selanjutnya. Di sini ada anggota kami yaitu Angga Rati, Iza Zaro, Jihan Maharani, Namya Cecilia, dan Yanti Dewi Lestari. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Di sini ada pendahuluan yaitu dalam etika engineering merupakan aspek krusial yang memandu perilaku profesional insinyur dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Insinyur diharapkan untuk tidak hanya memiliki keterampilan teknis yang tinggi, tapi juga kesadaran moral yang mendalam terhadap dampak dari pekerjaan mereka terhadap lingkungan dan keselamatan publik. Dalam proyek sebesar MBZ atau Tol Japek 2, penerapan etika engineer sangat penting, mengingat skala besar dan dampak jangka panjangnya. Proyek ini bertujuan untuk mengurangi kemacetan di salah satu jalur tersibuk di Indonesia yang meningkatkan konektivitas antar wilayah. Oke, selanjutnya. Slide selanjutnya. Pada perumusan masalah yaitu satu, apa saja masalah yang terjadi dalam proyek pembangunan tol Japek 2. 2, bagaimana kasus penyuapan dalam proses pembangunan tol Japek 2 yang mencerminkan sebuah pelanggaran etika seorang engineer. 3, sejauh mana kasus penyuapan tersebut mengaruhi kualitas mengenai keselamatan, konstruksi, serta risiko lainnya. 4, apakah ada dampak panjang dan tindakan pelanggaran etika tersebut terhadap masyarakat. 5, apa tindakan hukum yang dilakukan serta regulasi apa yang dilakukan untuk mendorong perbaikan etika engineer di masa yang akan datang. Slide selanjutnya. Maaf, mungkin ada kendala jaringan. Sebentar ya, Mbak. Selanjutnya, maksud dan tujuan dari laporan ini itu untuk mengaji secara mendalam kasus pelanggaran etika engineer
yang terjadi dalam proyek pembangunan Jalan Tol Layang Syekh Muhammad bin Zayed atau Tol Japek 2, khususnya terkait kasus penyuapan yang terungkap dalam proses pembangunan serta untuk mengevaluasi dampak dari pelanggaran etika tersebut terhadap kualitas proyek, keselamatan publik, dan reputasi profesi engineer di Indonesia. Selanjutnya. Jadi permasalahan pembangunan tol MBZ yaitu dugaan korupsi dalam mengatur pemenang lelang, terdapat perbuatan melawan hukum berupa persekongkolan dalam mengatur pemenang lelang yang menguntungkan pihak tertentu, sehingga atas perbuatan tersebut diindikasi merugikan keuangan negara. Nilai kontrak proyek itu mencapai 13 miliar 530.786.800. Masalah keuangan PT Waskita Karya yang menjadi kontraktor proyek karena masalah keuangan Waskita WSKT. Mungkin bisa diganti oleh anggota saya selanjutnya. Permasalahan pembangunan tol MBZ, pemukiman yang banyak sehingga pelaksanaan proyek menjadi sedikit rumit karena daerah proyek yang berdekatan dengan pemukiman warga, hingga membutuhkan biaya yang besar untuk membeli lahannya dan membutuhkan biaya investasi sebesar 14,69 triliun dengan masa konsesi 35 tahun. Masyarakat yang lahannya belum dibayar uang ganti kerugian melakukan aksi penutup proyek yang sedang berjalan. Jenis pelanggaran etika. Kasus dengan dugaan penyuapan dalam proyek tol MBZ terjadi ketika 3 tersangka termasuk mantan Dirut PT Jasa Marga Jalan Layang Cikampek, Joko Dwiyono, ditetapkan oleh Kejaksaan Agung. Proyek pembangunan tol Jakarta Cikampek Elevat 2 diduga melibatkan persekongkolan jahat terkait pengaturan spesifikasi barang yang menguntungkan pihak tertentu. Proyek ini senilai 13,53 triliun dan menyebabkan kerugian negara sekitar 1,5 triliun. Hakim membeberkan 7 penyimpangan dalam kasus tersebut. Penyimpangan tersebut berupa perubahan dokumen spesifikasi, meloloskan pemenang lelang, tidak melakukan evaluasi, hingga hampir seluruh pekerja utama proyek tol MBZ disubkontrakkan. Pengaruh kualitas tol MBZ. Berikut adalah beberapa poin yang menjelaskan bagaimana korupsi dalam sektor konstruksi dapat mempengaruhi keselamatan dan risiko. Pengurangan spesifikasi material pada tol MBZ yang mengatakan terdapat penurunan mutu beton yang semestinya 35 MPa dan diketahui juga hasil dari pemantauan ini terdapat 90% dari jumlah benda uji yang diambil itu tidak mencapai mutu daripada beton yang direncanakan, sehingga ditemukan juga beton dengan mutu beton yang paling rendah itu bisa sampai hanya 20-an MPa dari yang seharusnya 35 MPa. Bukti mengubah spesifikasi khusus yang tidak sesuai dengan desain awal dan mengurangi volume serta kualitas steel box girder. Resiko kecelakaan dan kerugian negara pada kasus korupsi dalam sektor konstruksi dapat membahayakan keselamatan publik dan melakukan perbuatan secara melawan hukum.
melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan merekayasa pemenang tender yang akhirnya merugikan keuangan negara. Kurangnya pengawasan proyek konstruksi dan sanksi yang tidak memadai juga memudahkan terjadi korupsi. Seiring dengan adanya proyek infrastruktur yang masif, banyak pekerjaan yang terkesan tergesa-gesa sehingga tidak diawasi secara ketat. Dampak panjang dari tindakan pelanggaran etika dalam kasus pembangunan tol layang MBZ terhadap masyarakat, berikut adalah beberapa dampak yang signifikan, yaitu jalan tol yang tidak memenuhi standar keamanan untuk kendaraan, resiko kecelakaan infrastruktur yang buruk karena pelanggaran etika dapat meningkatkan resiko kecelakaan, cedera, bahkan kehilangan nyawa. Dampak ekonomi dalam pelanggaran etika dalam proyek ini telah menyebabkan kerugian keuangan sebesar 510 miliar. Peningkatan biaya jangka panjang infrastruktur yang dibangun dengan spesifikasi rendah mungkin memerlukan perbaikan atau penggantian lebih cepat dari yang direncanakan. Kerugian kepercayaan publik. Pelanggaran etika dalam proyek publik seperti ini dapat merusakkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi terkait. Pengaruh terhadap budaya korupsi. Kasus korupsi ini dapat memperkuat budaya korupsi di masyarakat, di mana tindakan tidak etis dianggap sebagai norma. Dampak pada investasi korupsi dalam proyek ini dapat membuat investor luar negeri ragu untuk menanamkan investasi di Indonesia. Selanjutnya ada tindakan hukum pada etika engineering. Tindakan hukumnya itu ada gugatan hukum oleh pemilik lahan. Pemilik lahan yang merasa haknya tidak dipenuhi, terutama dalam hal pembayaran ganti rugi, dapat melakukan gugatan hukum ke pengadilan. Yang kedua ada mediasi. Mediasi ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan terkait ganti rugi atau solusi lain yang adil bagi kedua belah pihak. Yang ketiga ada keterlibatan ombudsman. Ombudsman ini terlibat dalam mengawasi pelanggaran administrasi terkait proyek infrastruktur. Selanjutnya ada tindakan dari Kementerian PUPR. PUPR sebagai pengawas utama proyek infrastruktur nasional bisa melakukan audit dan memberikan sanksi kepada kontraktor yang tidak memenuhi ketentuan atau melanggar kontrak dalam pelaksanaan proyek, termasuk aspek pembayaran lahan. Selanjutnya, ada regulasi yang diterapkan. Pertama ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum. UU ini mengatur tentang prosedur pengadaan tanah, termasuk kompensasi yang adil bagi pemilik lahan serta proses penyelesaian konflik yang timbul akibat pembebasan lahan. UU ini juga memperjelas mekanisme ganti rugi sehingga seharusnya meminimalkan konflik dalam proyek pembangunan. Yang kedua ada Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012. Peraturan ini tentang pelaksanaan dari UU Nomor 2 Tahun 2012 yang menjelaskan tahapan pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan. Peraturan ini menegaskan pentingnya pengadaan tanah yang dilakukan secara transparansi dan adil. Selanjutnya, yang ketiga Kode Etik Insinyur Indonesia dalam aspek etika engineering. Para insinyur dan profesional teknik di Indonesia terkait pada kode etik yang mengatur tanggung jawab sosial, keselamatan publik, dan profesionalisme dalam menjalankan proyek infrastruktur. Pengawasan proyek oleh LKPP, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah LKPP, juga berperan dalam memastikan bahwa proyek-proyek yang dibiayai oleh negara berjalan sesuai dengan aturan, termasuk integritas dalam proses pengadaan dan pelaksanaan. Selanjutnya, yang C, upaya mendorong perbaikan etika engineering. Yang pertama ada meningkatkan pendidikan etika profesional, etika profesi untuk memastikan insinyur masa depan memiliki standar etika yang tinggi. Lembaga Pendidikan Teknik Indonesia semakin menekankan pentingnya mata kuliah etika profesional. Yang kedua, penguatan pengawasan teknis, regulasi yang lebih ketat terkait pengawasan teknis proyek-proyek bisa sedang diperkuat. Badan pengawas baik dari pemerintah maupun lembaga independen akan dilibatkan lebih intensif untuk memastikan standar keselamatan, kualitas konstruksi, dan integritas pelaksanaan proyek infrastruktur.
Yang ketiga, transparansi dan akuntabilitas. Penggunaan teknologi seperti sistem monitoring online dan audit independen diharapkan meningkatkan transparansi dalam proyek infrastruktur besar. Selanjutnya, Waktunya tinggal 3 menit lagi ya. Selanjutnya ada dasar dari kode etik untuk engineer adalah aturan fundamental ini disediakan oleh NSPE atau National Association of Professional Engineer atau ASC atau American Society of Civil Engineer. Dan sebagian besar kedua set aturan fundamental tersebut berisi dengan aturan yang sama, dengan pengecualian AC yang memiliki 7 aturan tambahan. Aturan fundamental tersebut menyatakan sebagai berikut. Yang pertama, engineer harus mengutamakan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat dan harus berusaha untuk mematuhi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pelaksanaan profesional mereka. Yang kedua, engineer harus melakukan layanan hanya di bidang kompetensi mereka. Yang ketiga, engineer harus mengeluarkan pernyataan publik hanya dengan cara yang objektif dan jujur. Kemudian ada prinsip-prinsip etika engineer dalam pengadaan proyek infrastruktur. Yang pertama, transparansi atau proses penawaran harus terbuka dan adil untuk mencegah penyuapan dan kepentingan. Yang kedua, keakuratan informasi. Semua informasi yang disajikan harus akurat dan jujur tanpa manipulasi dan penyembunyian. Yang ketiga, ada keberlanjutan. Pengadaan harus mempertimbangkan dampak jangka panjang, sosial, dan lingkungan dari proyek. Kemudian ada keadilan. Setiap peserta lelang harus diperlakukan secara adil tanpa pilih kasih atau suap. Yang terakhir ada kepercayaan publik atau integrasi dan keadilan harus dijaga untuk mempertahankan kepercayaan publik dan memastikan keberhasilan proyek. Langsung aja ke ini, pertanyaan. Kelompok lain, silakan. Ayo silakan kelompok lain. Saya dari kelompok 8, nama saya Alfi Maulana, NIM 122714019. Pertanyaan saya, menurut kalian dari pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di proyek pembangunan jalan tol MBZ ini, tadi sudah dijelaskan Pak aja. Kira-kira apa yang harus dilakukan supaya hal tersebut nggak terjadi di masa yang akan datang atau di proyek tersebut lah. Dan juga dalam melakukan itu kira-kira apa kendalanya? Itu aja cukup. Terima kasih. Kelompok 3 bisa langsung dijawab. Pertanyaannya. Kelompok 3. Kalau enggak ini kelompok 4 dulu langsung presentasi aja. Nanti dikit pas akhir kelas baru dijawab ya kelompok 3. Silakan kelompok 4. Gimana? Langsung jawab ya, Mbak. Oh, boleh. Iya, silakan. Jadi tadi kan pertanyaannya itu bagaimana harus dilakukan agar tidak terjadi pelanggaran lagi di masa yang akan datang. Kami dapat mencegah pelanggaran proyek tersebut mungkin bisa jadi dari penerapan sistem perencanaan dan pengawasan yang terintegritas, sistem audit dan pengawasannya oleh lembaga independen, dan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM-nya harus lebih yang baik, serta penerapan teknologi untuk monitoring dan
transparansi terhadap proyek juga harus lebih transparansi lagi, serta pembangunannya maupun sistem pelaporannya itu selalu berjalan dengan lancar. Dan transparansi kepada publik maupun pelaporan berkala terhadap kepala proyek itu harus berjalan dengan lancar. Mungkin itu aja. Apakah sudah Baik, cukup? baik, terima kasih. Oke, silakan kelompok 4 dimulai. Terima kasih kelompok 3 dan kelompok 4 untuk memulai presentasinya. Kasih. 19. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan konstruksi jembatan Kutai Kartanegara. Di mana anggotanya ada saya sendiri, Jean, ada Faima, Puja, Rizkika, dan Viana. Yang melatar belakangi mengapa kita mengambil kasus ini adalah pada tanggal 26 November 2011, jembatan Kutai Kartanegara Kalimantan yang menjadi penghubung antar kota Samarinda dan Tenggarong di Kalimantan Timur runtuh, di mana jembatan yang mulai dioperasikan tahun 2001 tersebut runtuh saat dilakukan pekerjaan pemeliharaan jembatan dan menyebabkan korban jiwa 21 orang dan beberapa lainnya hilang. Di samping itu, tentu saja menyebabkan arus transportasi orang dan barang menjadi sangat terhambat dan mengakibatkan terganggunya roda ekonomi pasca keruntuhan jembatan. Sebuah proyek konstruksi jembatan mungkin melibatkan alokasi dana yang besar. Dalam kasus ini, terjadi penyalahgunaan dana proyek oleh pihak terlibat, misalnya kontraktor atau pengawas proyek yang mengalihkan sebagian dari dana proyek untuk kepentingan pribadi, seperti pembelian material berkualitas rendah namun mematokkan harga tinggi, atau melakukan korupsi dengan menggelembungkan biaya proyek. Pelanggaran etika juga dapat terjadi jika kontraktor atau pengawas tidak mematuhi standar keselamatan kerja yang berpotensi membahayakan pekerja atau masyarakat sekitar. Berikut rumusan masalah. Yang pertama, apa saja pelanggaran etika yang terjadi dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan jembatan Kutai Kartanegara. Yang kedua, bagaimana pelanggaran etika ini berkontribusi pada kegagalan konstruksi. Yang ketiga, ada solusi apa dapat diterapkan untuk mencegah pelanggaran etika dalam proyek konstruksi serupa di masa depan. Etika profesi insinyur diatur secara ketat dalam Kode Etik Profesor Insinyur Indonesia yang menyatakan bahwa insinyur bertanggung jawab untuk melindungi kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan masyarakat. Kode etik ini mencakup kewajiban untuk ada 3, yaitu mengutamakan keselamatan dalam setiap tahap proyek, melaksanakan tugas dengan kompetensi dan kejujuran, yang terakhir menjaga standar teknis dan profesionalisme tertinggi. Berikutnya akan dijelaskan oleh Tasya.
Kegagalan konstruksi dan penyebabnya. Ketiga, jembatan Kertanegara yang bertipe jembatan gantung masih langka di Indonesia. Jembatan gantung atau suspension bridge ini berbeda dengan jembatan kabel tarik alias cable style bridge. Pada jembatan gantung, kedua pokok terletak di sistem kabel utama, menara, dan dua blok angkur. Kementerian PU menulis, terdapat kondisi lack of knowledge, kurangnya pengetahuan dari pihak terkait. Tanpa pemahaman yang cukup, langkah yang diambil ketika terjadi masalah dianggap kurang tepat. Pihak-pihak terkait disebut tidak meminta masukan dan saran dari praktisi pakar dan ahli ketika blok angkur bergeser dan lantai jembatan turun. Perencana pembangun jembatan memang telah meminta rekomendasi dari para ahli Jepang. Namun, rekomendasi yang diterima diduga menyalahi kode of practice saat itu. Next. Pelanggaran etika. Berdasarkan tinjauan di atas, dapat disimpulkan bahwa masalah etika dalam konstruksi jembatan Kutai Kertanegara berkaitan erat dengan kegagalan untuk mematuhi standar profesionalisme yang ditetapkan oleh Kode Etik Profesi Insinyur Indonesia. Kegagalan ini meliputi kecurangan dalam pengawasan, penggunaan material yang tidak sesuai standar, serta ketidakpatuhan terhadap prosedur keselamatan. Faktor-faktor ini memperparah kerentanan struktural jembatan dan berujung pada runtuhnya struktur pada tahun 2011. Next. Praktik kecurangan dalam konstruksi merupakan salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap keruntuhan jembatan Kutai Kertanegara. Kecurangan ini mencakup pengurangan kualitas material, pengabaian prosedur keselamatan, serta manipulasi dalam pelaporan progres proyek. Menurut penelitian, terdapat bukti bahwa baja yang digunakan dalam pembangunan jembatan tersebut tidak memenuhi standar kekuatan yang diperlukan. Penggunaan material dengan kualitas yang lebih rendah ini dilakukan untuk mengurangi biaya produksi, namun berujung pada penurunan kualitas struktur jembatan. Next. Kemudian dalam proyek ini terdapat manipulasi dalam hasil uji beban yang dilakukan pada tahap pengujian jembatan. Data yang disajikan dalam laporan tersebut sengaja dimodifikasi agar sesuai dengan syarat yang ditetapkan, meskipun kenyataannya jembatan tidak lolos uji beban yang sebenarnya. Hal ini menunjukkan adanya praktik kecurangan yang bertujuan untuk meloloskan proyek dari evaluasi teknis yang ketat. Kemudian akan dilanjutkan oleh Puja. Siapa boleh dibantu? Saya boleh diganti. Dampak kecurangan ini kecurangan ini cukup besar. Ini dalam aspek kerugian aktif dengan untuk meningkatkan ini yang setelah menjadikan hasil yang disebut menjadi daerah. Contohnya menyebutkan pemerintah dalam penyelenggaraan struktur bisa menjadi berkomitmen. Dalam perspektif ekonomi, proyek yang diwarnai oleh Islam memang nilai pembelian jauh lebih tinggi karena kualitas konstruksi yang buruk mengakibatkan investasi. Hal ini kemudian menyebabkan tanggungan bagi anggaran negara atau daerah yang tidak digunakan untuk proyek pembangunan desa. Lanjut. Pimpinan yang menyebabkan kegagalan pertama yang bahkan konstruksi alat pengganti kabel vertikal tidak berfungsi dengan baik dan tidak terdeteksi kemungkinan adanya kerusakan ini. Kedua, kelelahan aktif pada bahan konstruksi alat pengganti kabel vertikal. Tidak kesalahan bisa dalam pembahan bahan sering terjadi berut yang mendatang vertikal proses terjadinya degradasi. Tiga, kualitas bahan konstruksi alat kabel pengganti yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan standar perencanaan yang ditetapkan. Yang keempat, kesalahan prosedur dalam pelaksanaan perawatan konstruksi atau kesalahan dalam penyusunan standar operasi dan perawatan konstruksi yang direncanakan. Kelima, penelitian terjadinya penyimpangan dari teknik sipil dalam perencanaan karena seharusnya konstruksi alat penyambung harus lebih kuat dari kabel penggantinya. Next. Kemungkinan yang keenam adalah kesalahan desain dalam menentukan jenis bahan atau material alat penyambung kabel penggantung vertikal yang terbuat dari bahan besi tuang atau cor.
atau kesalahan dalam menentukan jenis atau kapasitas kekuatan alat tersebut. Next. Upaya pencegahan yang pertama. Ini merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kegagalan dalam pemeliharaan jembatan Kutai Kartanegara. Yang pertama, kelalaian pembangunan dan pemeliharaan gedung dapat diupayakan dengan memperketat pengawasan dan penegakan hukum terhadap kontraktor dan pengembang yang melanggar aturan keamanan bangunan. Kedua, memperkuat regulasi serta standar keamanan serta inspeksi rutin untuk memastikan kepatuhan. Yang kedua, korupsi dan tidak bertanggung jawaban yang dapat diatasi dengan memperkuat lembaga penegak hukum untuk mengatasi korupsi dalam proyek-proyek konstruksi. Yang kedua, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan proyek komoditas terjadi korupsi. Dapat dilanjutkan oleh tim. Yang ketiga, ada ketidakpedulian terhadap keselamatan publik. Tingkat pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keselamatan bangunan dan hak mereka untuk mendapatkan informasi tentang keselamatan bangunan. Selanjutnya ada dorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pemantauan proyek-proyek konstruksi. Yang keempat, ada pengabaian terhadap tanda-tanda bahaya. Sosialisasi tanda-tanda bahaya kepada masyarakat dan pekerja konstruksi. Berikan pelatihan kepada para pekerja dan insinyur untuk mengenali tanda-tanda bahaya dan tindakan yang harus diambil. Kelima, ada pemotongan biaya dan kebijakan keamanan yang buruk. Memperketat regulasi terhadap pemotongan biaya dan mengorbankan keselamatan. Merevisi kebijakan keamanan dan memastikan bahwa standar keselamatan diutamakan di atas segalanya. Selanjutnya, kesimpulan. Karena pada kasus ini menggunakan dan adanya ketidaksempurnaan dalam perencanaan di mana adanya pengurangan atau penggantian bahan yang digunakan dalam pembangunan jembatan, dari perilaku tersebut bahwasannya kasus tersebut tidak bermolar yang di mana ketidakjujuran dalam proyek tersebut membuat keselamatan manusia dalam bahaya. Dari awal perencanaan sudah ada kesalahan. Seorang insinyur yang tidak memahami dan tidak ada kejujuran dalam pekerjaannya. Dalam Kode Etik Engineering Profesional menyatakan bahwa seorang insinyur tidak boleh membuat suatu keputusan dalam bidang yang bukan merupakan keahliannya. Umur dari jembatan ini tergolong masih muda, sekitar 10 tahun, yang di mana jembatan tersebut selesai dibangun pada tahun 2001 dan runtuhnya pada 26 November 2011. Dari hasil penelitian yang dibentuk oleh Kementerian Pekerjaan Umum menyatakan bahwasannya penyebab dari peristiwa ini adalah adanya kesalahan konstruksi berupa kegagalan batang hang dengan kabel utama yang kemudian terakumulasi. Kasus jembatan Kutai Kartanegara memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya integritas dan transparansi dalam setiap tahapan proyek pembangunan infrastruktur. Konflik kepentingan dan kecurangan yang terjadi dalam proyek tersebut tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga mengakibatkan korban jiwa. Pengawasan yang lebih ketat serta penggunaan teknologi dalam manajemen proyek menjadi langkah yang harus diterapkan untuk menghindari terulangnya kasus serupa di masa depan. Saran-saran yang pertama, ada seorang insinyur tidak boleh membuat keputusan dalam bidang yang bukan merupakan keahliannya. Penyebab kegagalan konstruksi alat sambung kabel penggantung vertikal atau unit clamp dan saddle ini perlu diteliti dan dikaji lebih lanjut dan harus dibuktikan secara laboratoris yang disertai analisis yang akurat. Selanjutnya, ketika sesuatu untuk belajar dari kesalahan tersebut, ini berarti menilai apa yang salah dan memastikan hal serupa tidak terulang di masa depan. Orang yang bertanggung jawab atas tragedi semacam itu harus dihukum sesuai dengan hukum. Setiap orang yang terlibat dalam pembangunan dan perencanaan harus memiliki komitmen terhadap keamanan masyarakat. Oke, silakan untuk kelompok lain pertanyaannya. Saya Mbak. Oke, silakan. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Abi Firmansyah dari kelompok 9. Ini ingin bertanya, mengapa pelanggaran etika sering terjadi dalam proyek konstruksi besar
dan bagaimana hal ini bisa dicegah? Terima kasih. Baik, pertanyaannya. Terima kasih. Bentar ya, Mbak. Izin menjawab pertanyaan dari Abi. Pelanggaran etika sering terjadi karena adanya tekanan untuk menekan biaya dan mempercepat waktu pengerjaan, serta kurangnya pengawasan dan akuntabilitas. Pengaruh korupsi dan kurangnya integritas dalam manajemen proyek juga berkontribusi. Untuk mencegahnya, diperlukan pengawasan lebih ketat dari pihak independen, penerapan sanksi tegas, serta penguatan budaya etika dan akuntabilitas di kalangan profesional konstruksi. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Apakah sudah terjawab, Mas Abi? Sudah, terima kasih Kak J. Oke. Sekian dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan dilanjutkan oleh kelompok Kelompok 8, Kak. Oh ya, kelompok 8. Kelompok 8 udah siap? Ya, sebentar ya, Kak. Baik, selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang pelanggaran etika dalam proyek landasan pacu Bandara Internasional Denver. Pertama, perkenalkan nama saya Yulia Meliani. Kami terdiri dari Altaf Maulana, Ahmad Noval Ramadan, Rifki Bahrudin, dan Elvira Kartika. Tapi izinkan untuk Elvira Kartika izin karena orang tuanya sedang sakit gitu. Ya, oke. Oke, proyek Bandara Internasional Denver merupakan salah satu proyek infrastruktur terbesar di Amerika Serikat. Terletak di Denver, Colorado, bandara ini memiliki luas area sebesar 140 km persegi, menjadikannya bandara terluas di Amerika Serikat dan bandara terbesar ketiga di dunia. Bandara ini juga merupakan salah satu bandara tersibuk di dunia, menempati peringkat ke-10 berdasarkan jumlah penumpang. Proyek ini bertujuan untuk memperbaiki dan memperluas infrastruktur penerbangan, termasuk pembangunan landasan pacu, taxiway, dan apron. Proyek ini memiliki nilai strategis yang besar bagi penerbangan komersial di kawasan tersebut, dengan implikasi besar bagi ekonomi dan keamanan penerbangan. Next slide. Berikut kronologi pelanggaran etikanya ya. Yang pertama, awal kasus itu konflik pembayaran terjadi antara dua subkontraktor, penyedia material kerikil dan pasir, dengan kontraktor utama. Subkon ini melayangkan tuntutan atas pembayaran yang belum diterima. Konsultan mutu beton melaporkan bahwa beton telah memenuhi standar kekuatan. Namun subkon menyatakan bahwa mutu beton yang rendah akan berdampak pada umur panjang struktur beton. Yang kedua, penyelidikan dan temuan. Penyelidikan oleh pihak kejaksaan mengungkapkan bahwa laporan inspeksi beton dipalsukan selama proyek berlangsung. Pihak kontraktor diduga menyembunyikan hasil uji beton yang tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak untuk mengurangi biaya dan mempercepat pekerjaan proyek. Yang ketiga, sanksi terhadap pelanggaran. Pihak kontraktor menerima pengurangan pembayaran sebagai akibat dari penggunaan beton yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Sorry Mas, nah, berikut adalah temuan penting dalam penyelidikan. Keterangan dari karyawan laboratorium
hasil pengujian beton tidak konsisten satu sama lain. Dan sebagai prosedur standar di laboratorium, hasil ini sering diubah untuk menutupi perbedaan. Terungkap bahwa kekuatan beton pada hari ke-7 lebih tinggi daripada hari ke-28, yang mengindikasikan bahwa data beton telah dimanipulasi agar tampak lebih kuat daripada kondisi aslinya. Keterangan dari operator komputer, setiap kali ada informasi inspeksi, pihak kontraktor menggunakan komposisi beton yang sesuai untuk menyembunyikan praktik yang tidak sesuai standar. Laporan kandungan air juga dimanipulasi dengan menggunakan data negatif sehingga memperhatikan bahwa volume kebutuhan semen lebih sedikit dari yang sebenarnya. Selanjutnya, pelanggaran kode etik ASCE. Yang pertama, integritas, manipulasi data, pelanggaran prosedur mencederai integritas profesional. Yang kedua, kualitas dan keselamatan. Beton yang digunakan tidak sesuai dengan spesifikasi standar, yang beresiko menurunkan kualitas struktur dan membahayakan keselamatan pengguna bandara. Yang ketiga, transparansi dan akuntabilitas. Tidak ada transparansi dan pelaksanaan proyek dengan manipulasi data yang disengaja untuk menutupi kekurangan. Yang keempat, kepatuhan terhadap hukum. Pelanggaran hukum terjadi dengan tindakan pemalsuan hasil inspeksi dan pengujian. Selanjutnya, dampak terhadap proyek. Yang pertama adalah potensi bahaya. Mutu beton yang rendah berpotensi menurunkan umur panjang struktur yang dapat menyebabkan kerusakan infrastruktur dalam jangka panjang. Selanjutnya adalah biaya tambahan. Pelanggaran ini beresiko menimbulkan biaya tambahan di masa depan karena potensi perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur yang lebih sering. Yang ketiga, kehilangan kepercayaan publik. Pelanggaran ini juga berpotensi mengurangi kepercayaan publik terhadap proyek infrastruktur dan kualitas proyek pemerintahan di masa mendatang. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Rifki. Selanjutnya merupakan pelanggaran sehingga proyek landasan pacu jalan nasional mengalami distribusi yang mengorbankan kualitas dan juga keselamatan untuk finansial. Lalu dalam saksi dan juga pembelajaran, kasus ini memberikan contoh nyata pentingnya mematuhi kode etik profesional. Pelanggaran terhadap kode etik tidak hanya proses reputasi, tapi juga membahayakan keselamatan umum dan kualitas sebuah proyek tersebut. Selanjutnya merupakan pembelajaran data rekomendasi, yaitu yang pertama ialah etik profesional. Nah, yang pertama penting untuk menanamkan nilai-nilai integritas, transparansi, dan juga tanggung jawab profesional dalam setiap proyek. Lalu yang kedua, peningkatan pengawasan. Lalu adanya pengawasan yang lebih ketat dan sistem pelaporan yang independen untuk mencegah manipulasi data atau pelanggaran kualitas di proyek-proyek besar. Lalu yang ketiga merupakan penerapan sanksi tegas terhadap pelanggaran kode etik perlu diterapkan agar menjadi peringatan bagi pihak-pihak lain yang terlibat dalam proyek tersebut. Lalu dampak dari pelanggaran etika sendiri yaitu merupakan salah satu struktur mutu beton yang rendah dapat menyebabkan kerusakan dalam jangka panjang. Lalu dari segi biaya perbaikannya juga dapat menimbulkan biaya tambahan di masa depan untuk perbaikan dan pemeliharaannya. Lalu hilangnya kepercayaan ini dapat mengurangi kepercayaan terhadap proyek infrastruktur dan kualitas proyek pemerintah. Selanjutnya pentingnya etika profesional yaitu ada integritas, transparansi, dan juga tanggung jawab. Integritas, etika profesional sangat penting di dalam industri konstruksi untuk memastikan kualitas proyek. Lalu dalam segi transparansi, transparansi dan akuntabilitas dalam proyek sangat penting untuk membangun kepercayaan publik. Lalu untuk tanggung jawab, pihak terkait harus bertanggung jawab atas tindakan mereka dan memastikan bahwa proyek yang dilakukan dengan standar etika yang tinggi tentunya. Selanjutnya merupakan analisis etika proyek landasan pacu generator yang merupakan contoh dari masalah besar di manajemen konstruksi. Selanjutnya mungkin dari Mas Novel. Oke, terima kasih. Rencana ada manipulasi data uji beton dari kasus
proyek Bandara Denver. Yang pertama itu ada praktik manipulasi yang hasil uji beton itu direkayasa untuk menyembunyikan kualitas yang buruk. Selanjutnya ada implikasi teknis, yang mana beton dengan spesifikasi yang lebih rendah dapat menyebabkan umur struktur lebih pendek dan keselamatan yang membahayakan. Serta ada pelanggaran hukum, karena pemalsuan data itu melanggar standar profesional dan hukum konstruksi. Selanjutnya, penggunaan beton tidak sesuai spesifikasi. Yang pertama itu bisa menyebabkan kelemahan struktural. Beton yang tidak sesuai spesifikasi itu menyebabkan kelemahan struktural yang berpotensi menimbulkan risiko kegagalan bangunan. Yang kedua itu ada konflik etika, dikarenakan keuntungan finansial diutamakan atas keselamatan publik. Dan yang ketiga itu prioritas, yang mana kualitas dan keselamatan harus diutamakan dalam proyek konstruksi. Selanjutnya, ada poin-poin kecurangan selama inspeksi yang ditemukan. Yang pertama itu niat disengaja, yang mana formula beton diubah hanya saat inspeksi, menunjukkan niat menutup kesalahan. Yang kedua itu ada pengawasan yang lemah, yang tidak memadai, membuka celah untuk tindakan tidak etis atau menutupi kesalahan tersebut. Yang ketiga itu ada informasi yang bocor. Mengenai inspeksi bocor ini memungkinkan kontraktor untuk melakukan manipulasi. Selanjutnya, pelanggaran kode etik yang terjadi, yang pertama adalah integritas, itu manipulasi data dan laporan palsu, menunjukkan pengabaian total terhadap standar etika. Selanjutnya ada transparansi, kode etik ASC mengutamakan keselamatan publik, akuntabilitas, dan transparansi. Dan dari kode etik kepercayaan, itu dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap instruksi konstruksi. Selanjutnya, tanggung jawab sosial dan profesional. Yang pertama itu adalah tanggung jawab moral, itu insinyur dan profesional konstruksi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proyek aman dan berkelanjutan. Yang kedua adalah keuntungan jangka pendek, yang mana pelanggaran tanggung jawab itu terjadi demi keunggulan finansial jangka pendek. Jadi mengabaikan risiko pada jangka panjangnya. Yang ketiga itu adalah keselamatan masyarakat. Tindakan yang diambil oleh para pelaku itu gak hanya mencederai proyek, tapi juga keselamatan masyarakat. Nah, selanjutnya bisa dibawakan oleh Saltaf. Aku sih poin selanjutnya adalah kegagalan pengawasan internalnya. Cuma ada poinnya itu pengawasannya lemah. Pengawasan internal proyek ini memang tidak bisa diandalkan karena terjadi manipulasi data itu. Yang kedua, pengawasan independen. Tidak adanya pengawasan independen yang lebih kuat untuk dia bisa mengembangkan kualitas proyek tersebut. Ketiga, tidak adanya verifikasi independen. Jadi ketergantungan pada laporan internal aja dari kontraktor tanpa verifikasi independen yang memungkinkan pelanggaran itu terus-terusan terjadi. Jadi udah bahasa bocoran informasi inspeksi ini serius. Bocoran informasi ini kan menerima informasi yang ulang, jadi dikasih tahu dan auditnya, terus juga tidak transparan, pemeriksaannya tidak transparan, dan tidak independen. Jika ada kesempatan manipulasi, juga ada kesulitan kondisi, dan ya selama audit atau inspeksi ya dia bisa menyesuaikan lah. Pada panjangnya, memang dari sisi finansial, pasti kerugian finansial dialami oleh kontraktor, pemerintah, dan masyarakat. Yang kedua, hilangnya reputasi dari kontraktor sendiri sangat berpengaruh ya, dengan pasti dilarang partisipasi lagi dalam proyek-proyek pemerintah. Yang ketiga, yang pasti itu risiko hukum. Pihak-pihak yang terlibat pasti akan dituntut dengan hukum yang berlaku di negara tersebut di kualitas. Nah, ini membahayakan bagi keselamatan masyarakat dan bukti kesal. Terus apa aja rekomendasi pencegahannya? Yang pertama, peningkatan pengawasannya.
Jadi pengawasannya independen dan regulasinya berketat. Yang kedua, sistem peringatan dini. Jadi dapat mendeteksi penurunan kualitas pada awal konstruksi. Yang ketiga, sanksinya lebih kuat. Jadi sanksi yang lebih berat bisa diterapkan bagi kontraktor yang terlibat dalam etik tidak etis. Ini yang keempat di dalam edukasi dan penguatan etik. Edukasi dengan pentingnya etik profesional, terus juga harus dibuat dari semua kalangan profesi konstruksi. Nah, terus apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah proyek landasan Punya 1 menit lagi ya, langsung aja ke pertanyaan. menunjukkan bahwa pelanggaran kode etik yang harus reputasi tapi juga membahayakan keselamatan umum dan kualitas proyek. Jadi itu aja yang bisa kita sampaikan, dan sesi selanjutnya mungkin pertanyaan. Jadi silakan. Saya ingin bertanya, izin. Ya, silakan. Perkenalkan, saya Aihan dari kelompok 6. Saya ingin bertanya kepada saya ingin bertanya kepada kelompok 8, apakah ada standar atau kode etik tertentu yang dilanggar dalam proyek ini? Jika ada, kode etik apa saja yang dilanggar? Mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Dikembalikan. Mungkin kode etik yang dilanggar ini, mungkin saya akan jawab ya. Kode etik yang dilanggar ini dari kode etik American Society of Civil Engineers atau yang biasa disingkat ASCE. Poinnya di sini adalah di bagian dia canon pertama, keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat, termasuk menghindari dampak negatif pada komunikasi sekitar terkait kebisingan dan polusi. Jadi proyek itu harus benar-benar memperhatikan masyarakat sekitar, dan juga di canon 5-nya, poin nomor 5-nya, harus adanya akuntabilitas profesional. Nah, di mana yang menuntut ini kita dalam mengerjakan suatu proyek benar-benar harus transparan, dan juga adanya keterbukaan informasi kepada publik, daerahnya berapa, dan juga bisa dilihat dengan publik. Di situ kira-kira hasil auditnya itu seperti apa. Itu salah satu poinnya. Yang poin ke nomor 6 di ASCE, yang itu kira-kira mitigasi apa yang bisa dilakukan untuk mencegah kerusakan benda konstruksi. Paling itu aja, Mas. Ya, kita pakai kode etik ASCE 1, 5, dan Wah, jawab. Baik, terima kasih sudah menjawab. Kembalikan. Oke, terima kasih ya untuk kelompok 8. Selanjutnya langsung dilanjutkan oleh kelompok 9 ya. Kelompok 9. Kelompok 9. Ya, Mbak. Ya, silakan. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan laporan kasus pelanggaran etika dalam proyek Hambalang Indonesia. Next. Di sini anggota kami itu Abi Firmansyah, saya sendiri, Ani Veronica Ginting, dan Wahyu M. Ardiansyah. Next.
Bab 1 pendahuluan. Next. Latar belakang proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional P3SON di Hambalang, Jawa Barat diluncurkan pada 2010 untuk menjadi pusat pelatihan olahraga modern bagi atlet Indonesia. Proyek ini bertujuan mendukung pengembangan bakat olahraga dan meningkatkan prestasi nasional di kancah internasional. Namun menghadapi masalah serius sejak 2012 terkait dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Temuan ini mengakibatkan penghentian proyek, meninggalkan bangunan terbengkalai, dan merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah. Next. Rumusan masalah. Yang pertama, apa saja pelanggaran etika yang terjadi dalam proyek Hambalang? Yang kedua, bagaimana dampak pelanggaran tersebut terhadap proyek dan masyarakat? Yang terakhir ada apa peran lembaga pengawas KPK, BPK, kontraktor, dan pejabat dalam kasus ini? Next. Tujuan penelitian yang pertama itu mengidentifikasi pelanggaran etika dan hukum yang terjadi dalam proyek Hambalang. Yang kedua, menilai dampak sosial, ekonomi, dan politik dari kasus ini. Yang ketiga, mengusulkan solusi untuk mencegah kasus serupa di masa depan. Next. Manfaat penelitian. Penelitian ini bertujuan meningkatkan kualitas tata kelola proyek pemerintah di Indonesia dengan menganalisis kasus korupsi proyek Hambalang. Fokusnya adalah pada pentingnya etika, transparansi, dan akuntabilitas dalam proyek besar. Hasilnya diharapkan menjadi rujukan bagi pemerintah, akademisi, dan masyarakat untuk mencegah kasus serupa. Next. Pelanggaran etika dalam proyek Hambalang. Gambaran umum proyek Hambalang, proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional P3SON Hambalang yang dimulai pada 2010 dengan anggaran 2,5 triliun, bertujuan meningkatkan fasilitas olahraga dan mencetak atlet berprestasi. Namun proyek ini terjerat dugaan korupsi, termasuk proses tender tidak transparan dan menyimpang anggaran. Masalah seperti penggunaan bahan tidak sesuai standar dan pembekakan anggaran memperkuat kecurigaan adanya penyelewengan mengakibatkan kerugian besar bagi negara. Next. Kronologi kasus korupsi proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional Hambalang yang diluncurkan pada 2010 untuk meningkatkan fasilitas olahraga menghadapi kontroversi sejak awal. Kasus korupsi terungkap melalui investigasi KPK yang menemukan penyimpangan dan manipulasi anggaran dengan kerugian negara diperkirakan mencapai lebih dari 463 miliar. Beberapa politisi terlibat dalam kasus ini dan dijatuhi hukuman penjara. Next. Pelanggaran etika yang terjadi, yang pertama itu praktik suap dan gratifikasi yang sistematis. Kedua, konflik kepentingan yang luas. Tiga, manipulasi anggaran yang masif. Empat, kolusi dan kartel. Peran KPK, BPK, dan lembaga terkait. KPK telah melakukan penyelidikan mendalam dan menangkap sejumlah pejabat terkait korupsi proyek Hambalang. Namun penegak hukum sering terhambat oleh kekuasaan politik dan tekanan yang menghalangi proses hukum, menciptakan skeptisisme dan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam memberantas korupsi. Ini menunjukkan perlunya reformasi dalam sistem hukum dan dukungan lebih untuk lembaga penegak hukum agar dapat berfungsi secara efektif. Next. Keterlibatan kontraktor dalam kasus korupsi Hambalang. Keterlibatan kontraktor dalam kasus korupsi Hambalang berperan krusial dalam memperburuk situasi. Beberapa kontraktor besar memiliki hubungan tidak transparan dengan pejabat pemerintah, mempengaruhi proses tender dan pelaksana proyek. Mereka melakukan manipulasi, pengadaan dan praktik suap untuk memenangkan tender. Selain menjalankan proyek, kontraktor juga aktif dalam penyuap dan mendanai kampanye politik pejabat, menciptakan hubungan mistis dan politik yang membuka celah bagi korupsi. Modus operandi kontraktor dalam pelanggaran etika. Modus operandi kontraktor dalam pelanggaran etika menurut penelitian Widya Stuti 2019 mencakup 3 poin utama. Yang pertama, manipulasi spesifikasi teknis. Kontraktor menggunakan bahan berkualitas lebih rendah dari yang disepakati. Yang kedua, pembekakan biaya proyek. Kontraktor berkolaborasi dengan pejabat untuk memalsukan laporan keuangan, mengakibatkan anggaran membengkak 2 kali lipat.
Yang terakhir, penyuapan dan gratifikasi. Kontraktor memberikan uang kepada pejabat untuk melanjutkan proyek meskipun terdapat masalah teknis dan pelanggaran hukum. Next. Undang-undang yang dilanggar dalam proyek Hambalang, yang pertama Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pejabat negara terlibat menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri merugikan keuangan negara hingga 2 triliun, pasal 2 dan pasal 3 menegaskan hukum bagi mereka yang melakukan tindakan korupsi. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Revisi ini mempertegas sanksi untuk korupsi, termasuk hukuman bagi pihak yang memberi suap kepada pegawai negeri agar tidak melawan kewajiban mereka. Pasal 5 dan pasal 11. Next. Kaitannya dengan kasus Hambalang, dalam kasus proyek Hambalang, para kontraktor terbukti melakukan tindak pidana korupsi melalui penyuapan pejabat negara untuk memperlancar proyek meskipun melanggar ketentuan. Pertama, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 menekankan kewajiban penyelenggaraan negara untuk bersikap jujur dan akuntabel. Di kasus ini terdapat kolusi dan nepotisme dalam mengalokasikan proyek. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengharuskan pengelolaan keuangan negara secara terbuka dan akuntabel. Pelanggaran terjadi saat pejabat menyembunyikan informasi tentang anggaran. Next. Berikutnya, dalam kasus proyek Hambalang, para kontraktor terbukti melakukan tindakan pidana korupsi melalui penyuapan pejabat negara untuk memperlancar proyek meskipun melanggar ketentuan. Yang ketiga itu, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menyatakan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dan dalam administrasi pemerintah. Pejabat melanggar prinsip ini dengan penyalahgunaan wewenang. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang persekongkolan dalam tender. Dalam kasus ini, kolusi antara kontraktor dan pejabat terjadi untuk memenangkan tender secara tidak sah. Kemudian bab 3, analisis dampak pelanggaran etika. Pertama, pada proyek Hambalang dihentikan akibat pelanggaran etika yang signifikan, meninggalkan pembangunan setengah jadi yang tidak dapat digunakan. Negara mengalami kerugian finansial lebih dari 2,5 triliun akibat pembengkakan anggaran dan penggunaan bahan berkualitas rendah oleh kontraktor. Keterlibatan kontraktor dalam korupsi merusak sistem pengadaan barang dan jasa di Indonesia, menciptakan ketidakpercayaan yang menghambat pelaksanaan proyek pemerintah di masa depan. Yang kedua, dampak sosial dan politik. Yang pertama, akibat penggunaan data publik yang tidak transparan. Penurunan kepercayaan ini mengarah pada skeptisisme terhadap kebijakan dan berkurangnya partisipasi dalam program sosial dan politik. Yang kedua, apatisme sosial. Krisis kepercayaan memicu apatisme, di mana masyarakat merasa suaranya tidak didengar dan korupsi tidak dihukum. Hal ini mengurangi partisipasi dalam kegiatan sipil, termasuk pemilihan umum, sehingga mengancam kualitas demokrasi. Yang ketiga, demonstrasi dan aksi massa. Ketidakpuasan terhadap pemerintah yang korup memicu protes dan demonstrasi yang berpotensi menciptakan ketegangan sosial. Yang keempat, polarisasi sosial. Masyarakat terbelah antara pendukung dan penentang pemerintah yang mengakibatkan konflik sosial. Yang berikutnya, dampak hukum. Pertama, pembatalan dan peninjauan ulang proyek. Proyek Hambalang dibatalkan karena cacat hukum dan pemerintah melakukan peninjauan ulang kelayakannya. Ini menghasilkan evaluasi ketat terhadap tata kelola proyek pemerintah dan meningkatkan transparansi dalam pengadaan. Yang kedua, reputasi dan karir politik yang menurun. Pelaku korupsi seperti Andi Malarangeng mengalami kerusakan reputasi dan karir politik yang signifikan setelah divonis bersalah. Kasus ini merusak kepercayaan masyarakat terhadap publik dan partai politik. Dampak ekonomi. Audit Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menunjukkan bahwa kerugian negara akibat korupsi di proyek Hambalang mencapai sekitar 2,5 triliun. Berdampak negatif pada pembangunan infrastruktur dan potensi pertumbuhan ekonomi. Kerugian ini disebabkan oleh penggelembungan anggaran, kualitas pekerjaan yang buruk akibat pengalihan dana, dan ketidakpastian yang menurunkan minat investasi domestik dan asing. Infrastruktur yang buruk dapat menghambat produktivitas dan daya saing nasional, menciptakan siklus negatif bagi ekonomi. Bab 4, upaya pencegahan pelanggaran etika. Yang pertama, perbaikan sistem pengawasan proyek.
Pemerintah perlu memperketat pengawasan terhadap kontraktor dalam proyek besar. Dalam Widya Stuti 2019 menyarankan penerapan sistem audit independen untuk memantau proyek dan menelusuri hubungan keuangan antara kontraktor dan pejabat pemerintah. Selain itu, sistem pengadaan barang dan jasa harus lebih transparan, memastikan bahwa proses tender dilakukan secara adil tanpa intervensi dari pihak berkepentingan. Yang berikutnya, penguatan transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah harus memperkuat regulasi untuk meningkatkan transparansi dalam proses tender proyek besar, dengan pengawasan ketat untuk mencegah penyimpangan. Yang berikutnya, reformasi regulasi. Reformasi adalah proses pengadaan barang dan jasa pemerintah diperlukan untuk mencegah praktik kolusi dalam proyek-proyek besar. Yang kelima, kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, kasus korupsi proyek Hambalang adalah contoh serius pelanggaran etika dan hukum di Indonesia, melibatkan pejabat tinggi, kontraktor, dan pengusaha. Kasus ini menunjukkan lemahnya sistem pengawasan dan tata kelola proyek pemerintah dengan kerugian negara lebih dari 2,5 triliun. Korupsi ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tapi juga menghancurkan reputasi pejabat publik dan menurunkan kepercayaan masyarakat. Untuk mencegah terulangnya kasus serupa, diperlukan reformasi tata kelola yang ketat, pengawasan yang lebih baik, dan pendidikan etika bagi penyelenggara negara agar Indonesia dapat menjadi negara yang bersih dari korupsi. Yang berikutnya ada saran. Untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan, diperlukan langkah-langkah yang lebih tegas dan strategis, diantaranya penguatan pengawasan proyek pemerintah. Pemerintah perlu memperbaiki mekanisme pengawasan internal dan eksternal terhadap proyek-proyek besar agar tidak ada celah bagi pelaku korupsi. Yang berikutnya penerapan teknologi dalam pengawasan proyek. Penggunaan teknologi informasi dan sistem pengadaan barang atau jasa berbasis elektronik perlu dioptimalkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Yang berikutnya reformasi regulasi. Revisi lebih lanjut terhadap undang-undang terkait dengan pengelolaan proyek pemerintah harus dilakukan, termasuk pemberian sanksi yang lebih tegas bagi pelanggaran etika dan korupsi. Yang berikutnya pendidikan etika bagi penyelenggara negara. Penting untuk memberikan pendidikan dan pelatihan mengenai etika kerja dan prinsip tata kelola yang baik bagi penyelenggara negara agar mereka menjalankan tugas dengan integritas tinggi. Berikut ada sumber-sumber yang kami gunakan. Presentasi dari kelompok kami, ada yang ingin bertanya? Silakan kelompok lain. Saya Jen dari kelompok 4. Pertanyaan saya, apa saja pelanggaran etika yang terjadi selama perencanaan dan pelaksanaan proyek Hambalang, dan bagaimana pencegahannya apabila ada proyek yang serupa? Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Mbak Jen, untuk jawabannya, pelanggaran etika dalam proyek Hambalang mencakup korupsi dalam pengadaan, penyalahgunaan wewenang, dan kurangnya transparansi anggaran. Untuk pencegahan proyek serupa, penting untuk menerapkan sistem pengawasan yang ketat, melibatkan auditor independen, serta memastikan partisipasi publik dalam proses perencanaan dan pengawasan. Selain itu, pendidikan etika bagi semua pihak yang terlibat juga sangat krusial. Gimana Mbak Dian? Oke, terima kasih. Jadi semua kelompok sudah presentasi ya. Sebenarnya untuk presentasi hari ini tuh agak kurang kondusif ya waktunya karena terlalu mepet. Jadi mungkin jika setelah UTS ini ada waktu untuk istilahnya apa ya, remedial kali ya, atau mengulang kembali presentasinya nanti saya infokan ya. Soalnya untuk informasi dari presentasi kelompok itu agak kurang didapat menurut saya ya. Jadi mungkin kalau setelah UTS ada waktu Ibu Adriani berhalangan hadir atau ada waktu luang, nanti saya adakan presentasi ulang. Jadi untuk kelompok yang maju hari ini harap bersiap-siap juga setelah UTS ya. Oke, bisa dimengerti? Apakah ada yang ditanyakan? Untuk kelompok yang tidak bertanya secara langsung, tetap diwajibkan untuk
memberi pertanyaan ya ke setiap kelompok yang presentasi tadi. Ada 6 kelompok berarti 6 pertanyaan. Silakan chat atau di grup untuk ke personal ketua atau notulensi per kelompoknya. Bisa dimengerti? Bisa Bisa, dipahami? Mbak. Oke. Sebentar saya screenshot ini dulu. Ini banyak yang ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Mbak. Belum ada. Sekarang udah lewat banget dari jam selesai kuliah. Saya ucapkan terima kasih atas atensinya di kelas etika malam ini. Terima kasih juga yang sudah presentasi hari ini. Semoga UTS-nya berjalan lancar dan nanti materinya saya upload di Big ya. Saya belum sempat kemarin upload di Big. Untuk materi di UTS itu masih di materi yang telah disampaikan. Sistem dari UTS-nya itu close book dan esai. Selamat belajar, semoga berhasil UTS-nya. Saya ucapkan terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Untuk UTS itu tulis tangan atau diketik ya, Mbak? Ditulis tangan ya, ditulis tangan terus pakai format UB, format universitas. Jadi depannya itu pakai format, ada kan format dari kampus. Jangan langsung scan jawabannya, pakai formatnya dulu. Sama jawabannya dimasukin di scan juga. Jawaban, maaf. Maksud saya soalnya di scan juga. Coba ada lagi pertanyaan terkait UTS? Ada lagi? Mbak. Ya? Mbak. Oke, terima kasih ya. Malam ini saya ucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mbak. Ya.